Sebentar naon. Belum terselesai. Masa ini itu jangan bahas di sini. Kamu kenapa tahu mulu? Lintar, kamu kenapa Lintar? Lo tuh kenapa? Hah? Orang kita lagi bahagia semuanya pada happy, senang-senang di sini kok lo pada kok lo cemberut? Hah? Kemarin tidak dapat cewek, dapat jodoh. Tujuan lo kan itu untuk nggak usah banding-banding gitu dong. Lo tuh kenapa tujuan di sini tuh untuk have fun semuanya. Jalan-jalan. Happy, senang-senang. Kenapa lo ngincar cewek? Hah? Kan di sana banyak di Indonesia produk lokal. Lagi sini, gue betul baru dapat kabar sama Erkan. Kalau untuk nikah di sini tuh susah, rumit, sulit. Biayanya gede. Udah gitu, lo harus wajib militer. Nah, belum lagi orang tua tuh punya kendali penuh atas anaknya. Jadi kalau seandainya lo nih, lo udah bikin cewek itu jatuh cinta sama lo, tapi kalau orang tuanya nggak setuju, lo ditolak, nggak bakal diterima. Mampu lo. Hah? Kalau ditanya sama bokapnya, punya apa lo? Punya ini nggak? Punya rumah mewah nggak? Mobil mewah nggak? Apa lo? Hah? Belum lagi tuh, lo tau nggak? Dalam satu hubungan itu yang penting itu apa? Komunikasi. Aspek penting itu apa tuh? Komunikasi. Itu aspek penting. Masa komunikasi? Gimana pakai komunikasi sama pasangan lo ntar? Gue tanya, lo ngomong bahasa Inggrisnya cuma tahu yes, no thanks. Apa lagi yang lo tahu? Gimana cara lo ngobrol sama itu cewek itu? Hah? Jadi pikir pakai kalau kata bokap gue tuh pakai OTAK. Iya. Jadi jangan lo serta merta mengikuti nafsu lo doang. Ya bisa jadi. Mungkin karena Lintarnya lagi galau kali. Semua orang juga kan pasti pernah ngerasain galau. Cuman dia ini nggak paham. Dia nggak ngerti nih sama yang satu ini nih, Lintar. Lintar, nggak paham dia ini sama ini. Udah Lintar, doa aja. Doa apa yang mesti diperbaiki. Sambil berjalan usahanya, ikhtiarnya. Gitu. Kalau mau dapet jodoh, makan gak nafsu, apa-apa dibikin pusing ya susah gimana mau ketemu sama jodohnya. Kalau gitu ceritanya, ngurusin si Lintar mulu, bukan cinta abadi Leslar, cinta abadi Lintar. Fatih Sabancı. Apa itu? Sabancı adalah Tuh, sini. orang kaya, terkaya di Turki. Sama? Sakıp Sabancı. Oh, Sakıp. Sakıp Sabancı. Dia tinggal di Aku Sakıp. bangunan ini. Cakep. Tapi dia menasihati kalau saya meninggal, bangunan ini harus jadi museum dengan konsep. Nah, sekarang Ini awalnya apa? Awalnya rumah ya ini? Awalnya rumah dan rumah orang terkaya di Turki. Orang terkaya di Turki? Yes, Sakıp Sabancı. Dia punya pabrik, dia punya bank, semuanya. Dan setelah dia meninggal, mengganti fungsi museum. Sekarang di dalam ini ada koleksi kaligrafi dan lukisan. Keluarga dia memindah di samping museum ini. Mereka tinggal di samping. Kiosk ini, museum ini namanya Museum Berkuda. Karena di halaman ada dua patung kuda. Yang satu ini, yang satu di bawah. Ketika naik di sini kita lihat. Iya. Berarti orang udah nggak ada sekarang? Terus anak-anaknya? Anak-anak dia punya 3 anak, tapi semua anak sakit. Dan ada kalimat dari Sakıp Sabancı. Dia bilang, saya punya pabrik mobil, tapi saya belum pernah beli sepatu untuk anak saya. Karena anak-anak tidak bisa jalan kaki. Kenapa? Sakit. 3 anak, semua sakit. Ya. Kenapa? Kenapa?
apa Lintar? Hah? Masa nasib saya nanti seperti kuda ini, Bos. Sendirian mulu. Pokoknya saya tidak mau pulang dah, Bos. Loh, tapi kan walaupun kuda begini dia tetap ini walaupun dia sendiri. Tetap untuk kuda ini lebih berharga dari Lintar karena kuda ini bahkan simbolik dari rumah ini loh kudanya. Udah, Bos, pulang aja. Saya tinggal aja di sini ya. Saya harus Tinggal di sampai sini. dapat jodoh, Pak. Aduh, kok nggak bilang dari kemarin? Pesan tiket udah PP lagi. Kalau tahu dari kemarin kita pulangnya nggak usah ada Lintar. Ya kan irit nanti karantina biayanya kan kalau si Lintar nggak ikut lagi. Nah, karena kita akhirnya lumayan kelelahan saat itu ya, kita memutuskan untuk singgah dulu ke Museum Sakip Sabanci. Sabanci ini bukan orang main-main bro, walaupun namanya begitu. Ini nih orang ternama nih, termasyur di Turki, salah satu orang termasyur di Turki, dan dia termasuk orang kaya di Turki. Tapi ironis ya, dimana kehidupannya memang bisa dibilang secara materi dia berkecukupan, namun secara kehidupan mungkin menurut gua dia apa ya, ada kekurangan lah di sini, dimana ketiga anaknya itu nggak ada yang sehat. Tapi beliau ini termasuk ini ya, menurut gue ya, termasuk seorang yang humanis ya, dimana beliau ini pada akhirnya memutuskan untuk menjadikan rumah dia yang sangat besar, bisa dibilangnya menjadi sebuah museum gitu. Karena beliau ini pengen bisa berguna buat banyak orang gitu. Jadi orang tuh bisa lalu lalang rumahnya, melihat beberapa tempatnya beliau gitu. Sebelum gua kesana, sebelum gua ke museum itu, kita tuh nyariin Lintar kemana-mana. Akhirnya kita nyariin kemana-mana nggak ketemu. Ya udah, kita datangnya tuh telat ke museum itu. Museum itu udah tutup, padahal gua pengen banget tuh ngeliat museum itu seperti apa sih, galerinya isinya seperti apa sih, apakah lukisan-lukisan atau video patung atau apakah gitu ya. Tapi pada akhirnya kita telat ke sana. Ini yang gue bingung nih, si Lintar tuh kemana gitu. Oke, Pak. Ini kopi Turki Thank you. untuk Anda. Ya, Terima kasih Ufu. Ini kopi apa, Ufo? Kopi Turki. Namanya kopi Turki. Namanya kopi Turki. Tapi di Turki tidak ada pohon kopi. Ah, Ya. Tapi kopi Turki terkenal. pohon kopi terkenal itu kalau nggak salah di Brazil ya? Ya, ini import dari Brazil, Indonesia. Tapi Apa? kopi Turki terkenal. Kenapa? Apa yang membuat kopi ini unik atau beda dari yang lain? Memasaknya beda. Ah, Ada khusus memasak, ada khusus jangkir. cara membuatnya mungkin. Iya, cara membuat. Dan dikasih biasanya Turkish Delight, sirup madu, mawar atau Ini pahit buah-buahan. rasanya. Pahit, Nah, pahit. Tanpa, lalu? karena tanpa gula. Ah, ini coklatnya untuk apa? Coklat untuk meminimalisir. meminimalisir pahit ini. Nah, Kamu kayak yang di TikTok. Ini supaya tidak pahit, ditaruh dicelupin. bukan. Makan Gimana dulu. Ah, coba ya, saya cobain ya. Saya makan. Yes. Satu gigit. Makan, yes. Kayak minum. Masih sama aja kan, Dan Pak? Sama. Coba saya sambil ngaca ya, mungkin lebih manis.
Mas Beta. Dan ada kalimat secangkir kopi Turki. Ada sejarah seharga 40 tahun. Oh, Saya traktir kopi Turki. Sekarang Anda harus menghormati kepada saya 40 tahun. kalau kita nggak ketemu lagi selama 40 tahun ke depan, Kita jadi keluarga. kalau kita jauh, saya di Indonesia lalu kita nggak ketemu lagi. Silaturahmi. Silaturahmi. Hati-hatinya. Oh, berarti Hatinya dekat. kopi ini untuk mempererat persaudaraan. Iya. Yes, persaudaraan. Ah, Setelah kopi ini, berarti kita kalau saya kasih ufuk, saya menganggap ufuk sudah jadi bagian keluarga. Iya. Tapi Anda minum dulu. Saya minum dulu. Dulu sudah tadi. Anda sudah minum. Anda harus menghormati kepada saya. Harus. Harus. Nah, nanti ufuk juga harus. Kalimat begini. Berarti ufuk juga harus saya traktir. Supaya ufuk juga menghormati saya. Kalau saya traktir kepada saya, mungkin. Tapi saya traktir dulu. Sekarang Anda harus menghormati kepada saya. Adlin, 40 tahun. beliin dia kopi lagi, Adlin. Saya sudah payah.